Wah, naik ke kuah, 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 Mami Manuel Turea. Ikisi were liparende, o mazar mende sereba. Si were liparende, Manuel hande sereba. Inilah masa Turea. Mami Manuel Turea. Ikisi were liparende, o hasan minde sereba. Si were liparende, Manuel hande sereba. Ayo, si bamurupure Filadelfia. Genap berusia 66 tahun kita ini di tanah Papua. Dan di tempat ini sebagai buah Injil atau hasil dari perkabaran Injil itu berkembang terus seluruh tanah Papua dan masuk di lembah Amu, Baling dan Jalimu. Di tempat ini pernah lebih
pertama di Lembah Ponteng. Tanda salib ini merupakan suatu ikatan perjanjian, suatu peringatan, menjadi saksi bagi generasi anak-anak yang akan datang. Karena itu kami tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera turun menyertai, melindungi umat Tuhan di Lembah Agung ini Tuhan. Masyarakat di sekitarnya. Tuhan memberkati seluruh suku Jali, keutuhan dua lembah besar ini. Bapa di sorga, kiranya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, Injil yang telah dinyatakan itu akan terus bertumbuh, berbuah, dan hasilnya akan dinikmati untuk banyak orang. Dari sekarang ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Itu masih wilayah kerja antara distrik Panggema dan Pronggoli, sehingga itu pertama yang datang. Kemudian hari ini Pirinahon Wari. Lalu Bapak Bupati, beliau sampaikan salam hormat untuk melaksanakan kegiatan hari ini, dan beliau tidak bisa hadir karena beliau ada kegiatan yang sama, kegiatan gereja juga di distrik Uka, sehingga beliau hadir di sana. Dan hari ini saya yang datang untuk meresmikan tugu yang luar biasa yang telah dibangun oleh jemaat Immanuel di tempat ini, sehingga hari ini kita sudah melakukan pentabisan. Pertama, kami memiliki kesempatan yang berbahagia untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, hari ini tepatnya pada tanggal 26 Oktober, di mana GKI di Tanah Papua berdiri menjadi gereja yang mandiri di Tanah Papua, dan bersama-sama dalam rangka itu kami juga ada di lembah ini, di mana Injil menyebar dari Suile sampai dengan ada di lembah Ponteng dan di Immanuel yang kali ini merupakan tempat di mana sejarah penginjilan itu tersebar di wilayah ini. Dan jemaat Immanuel telah membangun sebuah tugu salib, itu menandakan bahwa ini salah satu simbol bahwa Injil telah diterima di tempat ini, dan ini salah satu simbol generasi masa depan GKI di wilayah ini akan dikenang sejarah penginjilan yang telah dilakukan oleh pendahulu kami, Bapak Pendeta Adam, dengan bersama-sama beberapa penginjil lokal di tempat ini, salah satunya Bapak Suesi dan sebagian teman-teman yang lainnya telah mereka menerima Injil di tempat ini, sehingga generasi hari ini kami ada, dan sebagai tanda ucapan syukur dari generasi ini telah membangun sebuah tugu untuk akan dikenang, dan itu juga simbol untuk generasi yang akan datang tidak boleh berbalik kepada arah lain, tetapi Injil yang telah diterima oleh orang tua kita terus akan dikembangkan di wilayah ini. Dan sekali lagi kami sarankan kepada generasi bahwa orang tua telah dengan bersusah payah, dengan tantangan, pengorbanan, mereka sudah menyebarluaskan Injil itu di lembah Yali, tetapi khususnya di lembah Ponteng ini, sehingga kami generasi hari ini sama-sama mari mendukung gereja ini untuk kedepannya menjadi besar, berkembang, dan menjadi mandiri. Ini ada di pundak generasi hari ini. Itu sebabnya sekali lagi kami mengajak semua generasi untuk melibatkan diri di dalam gereja, karena kita akan diutus dari gereja dan akan kami kembali ke gereja juga, karena untuk Papua hari ini banyak tantangan, tetapi untuk orang Papua benteng terakhir adalah ada di gereja. Karena itu mari sama-sama kita mendukung program gereja, kita mendukung pembangunan gereja, mendukung penginjilan, daya, dana, dan semua kita
melibatkan diri di dalam gereja. Pasti ke depan Tuhan akan melakukan berbagai mujizat setiap hari lepas hari, tetapi juga kepada generasi yang lain. Lalu kami juga memberikan apresiasi kepada jemaat, sekalipun jemaat ini mereka sudah mandiri, dan ini berharap supaya ke depan kerjasama antara pemerintah dengan gereja ini terus dipertahankan. Kemudian kesatuan persatuan senior dan juga junior yang ada di wilayah ini yang telah buktikan hari ini membangun sebuah tubuh ini bukan perkara ringan, tetapi perkara yang luar biasa yang disenangi oleh Tuhan, tetapi juga ini sebagai salah satu bentuk kebersamaan itu diwujudkan hari ini. Itu sebabnya kami sekali lagi memberikan apresiasi kepada semua yang terlibat ikut membangun tubuh di Jemaat Immanuel dan juga di distrik Panggema seluruhnya, dan kami juga sampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Yalimu yang telah mendukung kami dan juga kepada pimpinan gereja yang mana telah bekerja keras untuk semua kegiatan ini telah berjalan dengan baik, dan panitia yang luar biasa, mereka bekerja dengan berbagai hal tantangan tetapi telah berhasil untuk melaksanakan kegiatan peresmian atau pentabisan hari ini dengan sukses. Sekali lagi kami juga berharap supaya ke depan kerjasama ini kami terus pertahankan supaya gereja ini akan menjadi tanggung jawab kita bersama, baik gereja maupun juga pemerintah di wilayah pemerintahan Kabupaten Jawa. Tempat di mana para pendahulu, Bapak Pendeta Adam dan teman-teman penginjil lokal di sini, mereka di tempat ini mereka merencanakan sesuatu untuk penginjilan di wilayah ini, sehingga setelah kami telah berhasil membangun sebuah tubuh, maka menjadi tanggung jawab juga adalah kita juga membangun gereja yang megah di tempat ini, supaya itu menjadi tempat di mana akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu kami hari ini memberikan modal awal dana senilai 100 juta supaya jemaat di tempat ini termotivasi untuk bersama-sama dengan pemerintah yang ada di kampung, di distrik, semua kita ikut mendukung untuk pembangunan gereja ini. Ini harapan juga kepada masyarakat supaya masyarakat tetap semangat untuk mendukung kegiatan pembangunan gereja ke depan, sehingga kami membangun gereja yang megah sama dengan tubuh yang telah dibangun hari ini. Bupati dengan wakil bupati selalu, dan kami juga dari kami kepala distrik, saya siap mendukung visi misi sesuai dengan visi misi apa yang dikatakan oleh bupati dengan wakil bupati. Saya tetap akan didukung, entah itu pemerintahan dan juga pendidikan, kesehatan dan juga gereja, karena kami ini adalah buah Injil. Kami yang ada di sini, karena ada Injil akhirnya bupati dengan wakil bupati sudah jadi, dan selanjutnya juga Tuhan akan terus untuk kita supaya selanjutnya juga kami akan didekati. Jadi saya sebagai kepala distrik dan juga pas kepala kampung, bila di mana ada pembangunan gereja didukung oleh desa dengan kami senior yang ada, dan juga selalu di kami Pak Alfred Lintamon dan Pak Urbanus Varion yang selalu didukung kami, walaupun mereka dipindah ke Yalimu, dan juga Pak Alfred walaupun dia sudah mantan tetapi mengingat untuk distrik Panggema, karena ada rindunya, ada sayangnya, dan akhirnya hari ini juga kita bersama-sama di sini pemerintah Yalimu, yaitu PBPG yang ada di distrik Panggema dengan di Yaupimo. Kami 100% kami sudah hadir, karena kami menyambut dengan meriah, menyambut dengan baik. Bupati, wakil bupati senang, dan harapan masyarakat yang kami lakukan bukan harapan pribadi kami, tapi berapa tahun kemudian tidak seperti ini, tapi kehendak Tuhan akhirnya kami sudah terbaik bagi kami, dan kami tidak pernah kami lakukan menghadirkan bupati, tapi orang tua kami pernah busuk kayunya,
dengan batu, tapi sekarang Tuhan kasih jalan buat kami dengan senior kami, pegawai kami, karena ada kesepakatan, ada kekompakan, akhirnya Bupati dengan Wakil Bupati hadir di Yaukimo, di Panggema, itu khususnya untuk di Panggema. Saya apresiasi pegawai-pegawai kami yang selalu didukung. Enda itu bukan dengan apa-apa, tetapi ya selalu didukung oleh semangat dan mereka punya motivasi yang baik senior kami. Ini yang saya dapat sampaikan. Kemudian lagi kami terus untuk mendukung. Di mana ada gereja, di mana ada ini, tetap kami dukung dengan doa. Kami pemerintah dengan pegawai-pegawai yang ada. Nama senioritas yang ada di wilayah di sini mewakili teman-teman juga senior yang lain bahwa ini satu langkah maju, di mana hari ini peristiwa yang terjadi hari ini adalah menjadi suatu catatan sejarah bagi generasi hari ini maupun yang akan datang, di mana kita memperingati sejarah, tetapi ini juga awal dimulainya gerakan yang baru dalam berbagai segi, termasuk pembangunan, baik itu pembangunan yang lain, termasuk di dalamnya adalah gereja. Jadi yang pertama kami juga atas nama senioritas memberikan apresiasi kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang memberikan bantuan kepada panitia maupun dalam pelaksanaan kegiatan maupun hari ini memberikan bantuan. Ini luar biasa. Dan saya secara khusus juga memberikan apresiasi kepada Pak Wakil yang hadir tidur bersama kami, bersama masyarakat di tempat ini. Ini satu langkah yang jarang, karena ini agak luar biasa dalam kesibukan, dalam banyak hal beliau sibuk, tetapi hadir tidur bersama masyarakat di tempat ini, sekalipun daerah ini terpencil, tetapi luar biasa. Oleh karena itu, sebagai senioritas di wilayah ini kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah ini maupun akses gereja, kader-kader gereja yang ada, bahwa apa yang kita tanam kita tidak boleh cabut lalu kita buang, baik itu dalam hal apapun, termasuk kader-kader GKI yang ada di wilayah ini. Kita kawan, kita pupuk dia dan kita pupuk terus sampai nanti waktunya bisa menghasilkan buah. Jangan kita hari ini kita tanam lalu besok kita cabut. Ini saya sebagai senioritas baik di politik, saya mau sampaikan ini bahwa hal-hal yang penting yang perlu ini ketika kita ada kesatuan, gereja jadi satu dengan masyarakat, maka dan juga kader-kader politik, pegawai semua jadi satu untuk ada di wilayah ini. Kalau kita jadi satu, kita akan kuat, kita akan kokoh, dan itu tidak ada satupun yang dapat hancurkan kita. Tapi kalau kita pecah, maka itu menjadi orang lain akan memakai cara-cara lain untuk menghancurkan kami di wilayah ini. Ini adalah tantangan dan persoalan ke depan akan lebih besar. Oleh karena itu, kita tetap ada di dalam gereja, kita tetap ada di dalam Tuhan, dan kita mendukung pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga hari ini yang ada adalah kader GKI yang menjabat sebagai Wakil Bupati Yaukimo. Oleh karena itu, kita orang di wilayah GKI ini pada hari HUT yang ke-66 ini kita perlu memberikan apresiasi dan memberikan dukungan kepada pemerintahan, khususnya Wakil Bupati yang ada di yang sementara menjabat. Jangan kita pakai berbagai cara untuk menghancurkan, bahkan menggulingkan, karena persoalan politik sekalipun seperti itu. Mari kita menjadi satu. Apa yang kita tanam hari ini pasti kita memberikan pupuk, besok pasti akan menghasilkan buah yang baik. Kemudian yang kedua, saya juga memberikan ucapan terima kasih kepada tim Koboi, terutama Bapak Beva Jigi Bolom dan juga Bupati Yaukimo dan juga Pak Wakil Bupati dan juga semua tim Koboi yang ada yang memberikan dukungan baik moral maupun material yang hari ini kami sudah serahkan kepada masyarakat dan juga sudah akses untuk membiayai penerbangan, dan ini semua hal luar biasa. Karena itu mari kita memberikan dukungan
dukungan baik secara dukungan dalam hal doa, karena doa ini penting sehingga Tuhan jaga perlindungan kesehatan sehingga bapak-bapak ini selalu dipelihara Tuhan dan dijaga Tuhan. Ini yang perlu saya sampaikan, dan hari ini kita perlu jadi satu sehingga pembangunan daerah ini bisa berjalan dengan baik, dan kebersamaan, kekompakan itu akan luar biasa sehingga tembok apapun pasti kita bisa hancurkan kalau kita jadi satu. Kami yang ada ini orang Yali semua, ya. Orang Yali yang ada di Yalimo dan orang Yali yang ada di Yaukimo. Sehingga kami di dalam hal pembangunan, di dalam hal yang berhubungan, dan sekalipun aturan pemerintah sudah diatur, ya, itu sudah jelas. Tetapi dalam hal ini kita sebagai akses di dalam budaya, kebiasaan, tradisi, hubungan kekeluargaan, kekerabatan ini tetap kita adalah kita tetap satu. Kita tidak bisa membedakan antara ini Yalimo dan ini Yaukimo. Yang kedua, ada banyak isu yang berbicara bahwa ini wilayah ini harus masuk di sini dan masuk di sana, masuk di Yaukimo dan masuk di Yalimo. Kita sekarang bukan waktunya untuk bicara wilayah. Kita semua jadi satu untuk bangun daerah ini. Kita bangun daerah ini sehingga kedepannya banyak kader yang bisa bisa berkembang di sini, di Yaukimo maupun di Yalimo. Dan ini adalah dua kabupaten ini adalah daerah yang memang sudah dikhususkan bagi kami orang Yali. Jadi kita tidak bisa membedakan di Yalimo dan di Yaukimo. Soal pemerintahan yang ada, ya ini tergantung dari pemerintahan Yaukimo dan Yalimo, karena itu sudah ada aturan kerjanya, jadi kita tidak bisa singgung soal itu. Tetapi soal pembangunan, hari ini kita daerah perbatasan membutuhkan pembangunan.